Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Ghafur, yang mana di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk selalu bersama-sama melaksanakan thalabul ilmi, yang mudah-mudahan dengan wasilah sababiyah thalabul ilmi ini kita semua menjadikan orang yang selalu cinta kepada Allah dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Wa ila arwahi hususon jami' masyaykhina Suson Kiai Haji Zainal Abidin Abah Jebantar Kiai Haji Abdul Aziz. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-243. Laisa al-muhibbu allazi yarju min mahbubihi iwadon aw yatlubu minhu gordon fa innal muhibba man yabzulu laka laisal muhibbu man tabzulu lahu. Itu judulnya di hikmah yang ke-243 ini. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, pecinta bukanlah orang yang mengharapkan imbalan atau upah dari kekasihnya. Sejatinya pecinta adalah yang mau berkorban untukmu, bukan yang menuntut pengorbanan darimu. Nah, itu judulnya di hikmah yang ke-243 ini. Jadi kita akan membahas tentang ada orang yang cinta kepada Allah, ada orang yang cinta kepada diri sendiri.
Nah, kita kira-kira ada di mana? Apakah kita termasuk orang yang cinta kepada Allah atau kita termasuk orang yang cinta terhadap diri sendiri? Jadi menurut Syekh Ibnu Athaillah, bukanlah orang yang cinta itu orang yang mengharapkan dari yang dicintainya itu sesuatu. Nah, laisal muhibbu al-haqiqiyu alazi yarju min mahbubihi iwadon au ajron ala amalin ya'maluhu au khidmatan yahdumuhu. Bukanlah orang yang mencintai sebenarnya. Jadi yang sebenar-benarnya cinta itu orang yang mengharap dari orang yang dicintai itu suatu gantian. Nah, jadi kalau ada yang mengharapkan dari yang dicintainya suatu gantian atau upah, maka itu bukan yang mencintai yang sesungguhnya. Maksudnya, orang yang cinta sebenar-benarnya cinta adalah orang yang tidak mengharapkan apa-apa dari yang dicintainya. Nah, kalau masih mengharapkan upah, berarti belum cinta. Ada enggak ibu-ibu orang yang misalkan nih, seorang laki-laki yang mencintai perempuan, contoh, dia berani berkorban, jauh di jugjug, anggang di teang, begitu kan pemahamannya, kata-kata orang Sunda. Hujan di payung, sakit kaki juga pakai tongkat. Pokoknya apapun dilakukan. Yang tidak mampu dilakukan, yang tidak kuat pun dikuat-kuatkan. Kalau orang sudah jatuh cinta, jadi dia berani berkorban, berani mengeluarkan pengorbanan untuk orang yang dicintainya. Nah, kalau orang jatuh cinta terhadap seseorang, tetapi dia malah mengharapkan pemberian dari orang yang dicintainya, kira-kira cintanya benar apa bohong, Ibu? Halo? Bohong Pak Ustadz. Oh, bohong. Bohong. Cintanya palsu. Cintanya palsu. Waduh. Bagaimana kita dengan Allah? Kita selalu mengatakan aku cinta Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hatiku kecuali Allah. Aku cinta kepada Allah. Tetapi kita sholat ingin ke surga, ingin surga. Sholat ingin pahala. Termasuk nggak yang tadi? Termasuk nggak cinta kita benar atau cinta kita bohong? Kira-kira. Cinta bohong. Nah, bohong. Katanya cinta ke Allah, maka masa orang yang cinta ke Allah ingin surga? Ingin dibalas surga. Masa cinta ke Allah ingin dibalas pahala? Kalau orang yang cinta ke Allah, dia tidak ada yang diinginkan. Yang diinginkan oleh dia adalah ridhonya yang dicintainya, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maksudnya ke situ, membahas tentang cinta. Cinta itu ke situ maksudnya. Jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu memilih hamba-hambanya. Ada hamba yang semalam itu dikatakan ada hamba yang menjadi seorang mukmin kamil, seseorang yang menjadi seorang yang beriman yang sempurna. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Allah memilih hambanya. Ada hamba Allah yang dijadikan hamba tersebut cinta kepada Allah. Tetapi benar-benar cinta. Ya kalau cuman bahasa-bahasa doang mah cinta kita ke Allah, ya cinta semua juga. Cuman dengan kenyataannya. Karena cinta kepada Allah itu anugerah. Anugerah yang sangat besar. Cinta
ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita satu doa agar ada cinta kita kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Rasulullah kan mencontohkan begitu, berdoa. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, aku memohon kepada Engkau, memohon aku mencintai Engkau. Karena kita mencintai Allah itu suatu yang anugerah yang luar biasa. Wa hubba man yuhibbuka, dan aku memohon, ya Allah, aku bisa mencintai orang-orang yang mencintai Engkau. Kalau kita mencintai Rasulullah berarti kita mencintai Allah. Karena Rasulullah mencintai Allah. Kalau kita mencintai ulama berarti kita mencintai Allah. Karena ulama cinta kepada Allah. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Dan ya Allah, berikanlah aku mencintai amal yang mendekatkanku jadi mencintai Engkau. Salat. Nah, salat itu adalah satu amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jika kita mencintai salat, maka kita sama dengan mencintai Allah. Jika kita wirid nih dicintai Allah dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita mencintai wirid, maka kita sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Sering-sering dibacakan ini ibu-ibu, agar kita tertanam ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar aku bisa cinta kepada Engkau, dan aku mencintai orang-orang yang mencintai Engkau, dan aku mencintai amal yang mendekatkanku dari Engkau sehingga aku mencintai Engkau. Nah, doa itu sering kita baca, harus sering kita baca. Faman abadallaha ta'ala raja'at sawabin aw jannatin aw harobin min narin fahuwa fil haqiqati ghairi muhibbin lillahi ta'ala bal muhibbuna li nafsih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan mengharapkan pahala, ganjaran ini, ganjaran baca waqiah, ganjaran baca yasin, ganjaran sedekah. Saya mau ibadah itu karena pahalanya besar. Karena pahalanya besar. Saya mau ibadah itu karena surga. Karena ingin ke surga. Karena kenikmatan surga. Maka pada hakikatnya bukan orang pecinta Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang pecinta Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hakikatnya dia adalah pecinta dirinya sendiri. Kalau ibadah motivasinya surga, kalau ibadah motivasinya pahala, ibadah yang menjadi dorongan motivasi kita karena ingin surga, karena ingin pahala. Nah, pahala dan surga itu bukan untuk Allah. Pahala dan surga itu kembali untuk kesenangan dirinya. Jadi dia beribadah kepada Allah untuk kesenangan dirinya, yaitu surga dan pahala. Maka bukan termasuk orang yang cinta kepada Allah. Menurut Syekh Ibnu Athaillah. Orang-orang pecinta Allah, dia sama suka berdoa seperti kita. Berdoa kepada Allah. Cuman beda. Kalau kita berdoa kepada Allah itu ingin diijabah maksud kita, berarti kita berdoa kepada Allah itu karena untuk kepentingan kita, begitu kan? Nah, kalau muhibin, kalau orang-orang pecinta Allah Subhanahu wa taala ini, dia berdoa kepada Allah agar Allah senang. Agar Allah senang. Aku berdoa kepada Allah. Kenapa kamu berdoa kepada Allah? Agar Allah senang. Memangnya bagaimana?
Karena Allah senang kalau ada hambanya yang meminta kepada Allah. Begitu. Karena Allah memerintah berdoa, aku berdoa. Dan Allah senang kalau hambanya meminta kepada Allah. Andai saja Allah tidak memerintahkanku untuk berdoa, aku tidak akan berdoa. Nah, bedanya dengan kita, kalau kita berdoa bukan untuk kesenangan Allah. Kenapa kamu berdoa? Agar Allah senang? Bukan kalau kita. Tetapi kenapa kamu berdoa? Agar aku masuk surga, agar hajatku terkabul. Jadi kalau kita motivasi berdoanya itu untuk kesenangan diri sendiri. Karena surga, pahala, dan hajat terkabul adalah kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Allah. Bukan kepentingan Allah, bukan urusan dengan Allah. Tetapi kalau para muhibin, orang-orang yang cinta di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah. Kenapa dia berdoa kepada Allah? Agar Allah senang. Karena Allah mengatakan, innallaha yaghdabu liman taraka su'alahu. Allah membenci orang yang meninggalkan meminta kepada Allah. Dan Allah senang bila ada hambanya yang meminta-minta kepada Allah. Jadi aku berdoa agar Allah senang. Nah, bukan aku berdoa agar aku diijabah doa itu, atau agar hasil maksudnya. Itu bedanya. Jadi kalau seseorang sudah di maqam muhibin, sudah di maqam cinta kepada Allah, itu orang yang cinta kepada Allah itu, dia melakukan doa karena ingin agar Allah senang terhadap dirinya. Dia merasa senang Allah karena kita memohon kepada Allah. Nah, dan kita menjalankan perintah Allah dalam berdoa. Jadi tidak ada kepentingan untuk dirinya. Tetapi kalau kita berdoa agar diijabah maksud kita dan agar dapat surganya Allah, itu kita. Jadi kita berdoa kepentingannya itu untuk diri kita kalau kita mah. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kita berdoa untuk menunjukkan sifat kehambaan. Nah, inilah bedanya antara pecinta Allah dan pecinta diri sendiri. Kalau melihat ke sini, kira-kira ibu-ibu, kita suka mengatakan cinta kepada Allah. Tapi buktinya cinta enggak kepada Allah, kira-kira ibu? Cinta diri sendiri. Ya, Masya Allah. Jadi itu bahan istighfar kita. Begitu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, selama ini kok aku begitu ya, betapa engkau baiknya kepada aku, betapa baiknya engkau kepada aku, engkau detakkan jantung aku, engkau jaga aku, engkau tolong aku, tetapi aku giliran ibadah, giliran minta kepadamu, kepentingannya buat aku juga. Masya Allah, nggak ada rasa aku cinta kepada engkau ya Allah. Nah, jadi orang yang benar-benar cinta kepada Allah, dia beribadah tidak ada kepentingan untuk dirinya, tetapi dia beribadah hanya untuk menjalankan perintah Allah dan kalau meminta kepada Allah agar Allah senang. Karena Allah itu senang jika seorang hamba meminta kepada Allah. Ada dalilnya. Begitu. Qala Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu berkata, misqalu zarratin minal hubbi ahabu ilayya min ibadati sab'ina sanatan bila hubin. Satu ibadah yang kecil tapi didasari cinta kepada Allah, pahalanya lebih besar yang satu ibadah kecil ini dibandingkan ibadah yang lain-lainnya yang motivasinya karena cinta terhadap dirinya. Bedanya 70 tahun. Satu kali ibadah
yang didasari dengan cinta kepada Allah dengan orang yang ibadah didasari karena ingin ke surga. Orang yang ibadah didasari karena ingin pahala dibandingkan dengan satu orang ibadah. Sekecil apapun ibadah, sebentar apapun ibadahnya, tetapi dibarengi dengan rasa cinta kepada Allah, lebih bagus 70 tahun bedanya dibandingkan dengan orang yang ibadah kepada Allah tidak ada rasa cinta kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Sampai Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, ma faddalakum Abu Bakrin bi kasrati siyam wala salat walakin bisain wukira fi sadrih fi qalbih. Tidaklah melebihi kamu sekalian keunggulannya dari Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah ini. Sahabat Rasulullah ini adalah sahabat yang paling unggul menurut madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Sahabat Abu Bakar Siddiq ini adalah orang kedua setelah Rasulullah Muhammad SAW. Ma padolukum Abu Bakar bikasrati siyam. Tetapi tidaklah melebihi kamu sekalian Abu Bakar gara-gara salatnya, gara-gara puasanya, gara-gara ibadah dohirnya. Walakin bisain wukira fi sadrihi. Tetapi Abu Bakar Siddiq melebihi engkau karena ada sesuatu yang disimpan Allah di dalam hatinya. Apakah sesuatu itu? Yaitu rasa cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah itu adalah anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar sekali. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama memberikan jalan, memberikan solusi kepada kita. Bagaimana agar kita ada rasa cinta kepada Allah. Bagaimana agar rasa cinta itu ada di dalam diri kita kepada Allah. Yang harapannya mudah-mudahan ibadah kita itu karena didasari rasa cinta kepada Allah. Bukan ibadah kita itu karena mencintai dan menyenangkan diri sendiri. Tetapi kita benar-benar menunjukkan rasa cinta kepada Allah. Yang pertama adalah musahadatu ihsanihi wa ni'amihi az-zahirati wal batinah. Yang pertama adalah menyaksikan kebaikan Allah dan menyaksikan nikmat-nikmat Allah yang dohir dan yang batin. Kita ingat nikmat-nikmat Allah yang dohir, nikmat-nikmat Allah yang batin. Betapa banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita. Nah, jika kita melihatnya ke situ, sering kita melihat ke situ, insya Allah akan timbul rasa cinta kepada Allah. Akan timbul rasa cinta kepada Allah. Kalau Allah sudah cinta, Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik. Allah mampukan kita untuk beribadah kepada Allah. Kan semalam sudah urutannya. Urutannya pertama adalah Allah cinta kepada kita. Setelah Allah cinta kepada kita, lalu Allah berikan taufik kepada kita. Setelah Allah berikan taufik kepada kita, baru kita beramal ibadah. Jadi amal ibadah itu adalah buah dari taufik. Taufik itu buah dari kecintaan Allah. Mau bagaimanapun, mau nangis seperti apapun, seseorang tidak akan bisa dia bangun malam sepertiga malam, tahajud, kalau dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan taufik Allah itu adalah ciri cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, musahadatu ihsanihi wa ni'amihi az-zahirati wal batinah. Menyaksikan nikmat-nikmat kebaikan-kebaikan dari Allah. Yang kedua, mentapakuri Asmaul Husna. Asmaul Husna yang 99, tapakuri oleh kita artinya satu-satu. Apakah artinya? Lihat, baca, sering baca, buka-buka pengajian. Asmaul Husna. Siapa Allah Al-Karim? Siapa Allah Al-Hakim? Siapa Allah Al-Adlu? Siapa Allah Ar-Rajak itu? Siapa? Sampai mendetil, sampai kita benar-benar tahu percis asma Allah itu.
insya Allah akan menimbulkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tadabur makna Al-Quran. Baca Al-Quran, ditadaburi maknanya. Yang keempat, mujalasatul muhibbin, yang menjadikan sebab datangnya rasa cinta kepada Allah, yaitu bersama-sama duduk dengan para muhibbin, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti menular nanti. Kalau kita banyak liung-liung dengan para muhibbin, orang yang cinta kepada Allah, nanti hati kita akan kebawa, sehingga kita pun ingin menjadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, baca doa yang tadi. Yang mana tadi doa? Yang Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Bacakan doa itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semua, hingga kita bukan hanya saja menganggap Allah itu Tuhan kita, tetapi kita anggap Allah itu zat yang kita cintai selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.